Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Ufida 19070333. Video ini saya buat untuk mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut dengan dosen Bapak Ilham Zulfahmi MSI, yaitu Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsiah, Volume 1, nomor 3, halaman 325 sampai 330, November 2016, yang berjudul Keanekaragaman dan Dominansi Plankton di Estuari Kuala Rigeh, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya, oleh Rahmatullah M. Sarong Ali dan Sofiatuddin Karina. Pendahuluan. Plankton merupakan organisme kecil yang hidup melayang di kolom perairan dan merupakan komponen yang sangat penting dalam ekosistem perairan. Plankton dapat bergerak dengan bantuan silia atau flagel, namun tidak mempunyai daya menentang arus, sehingga cenderung terbawa oleh arus. Proses melayang pada plankton terjadi karena plankton mampu mengatur densitas tubuhnya agar sama dengan densitas air. Secara umum, plankton bisa dibedakan menjadi fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah plankton nabati yang memiliki kemampuan berfotosintesis dengan berperan sebagai produsen di lingkungan perairan. Fitoplankton dapat ditemukan di seluruh massa air, mulai dari permukaan air sampai pada kedalaman dengan intensitas cahaya yang masih memungkinkan terjadinya fotosintesis. Fitoplankton juga berperan sebagai pemasok oksigen melalui proses fotosintesis. Zooplankton adalah plankton hewani yang berperan sebagai mata rantai antara fitoplankton sebagai produsen primer dengan karnivora pada rantai makanan di atasnya. Zooplankton hanya dapat hidup dan berkembang dengan baik pada kondisi perairan yang sesuai. Perubahan yang terjadi pada suatu perairan akan mempengaruhi struktur komunitas zooplankton yang ada. Kuala Rigeh, berdasarkan studi pendahuluan, banyak terdapat biota-biota perairan seperti ikan, kepiting, dan kerang serta biota lainnya. Pada ekosistem ini, zooplankton memiliki peran penting dalam siklus rantai makanan, karena zooplankton merupakan konsumen pertama yang memanfaatkan produsen primer, yaitu fitoplankton. Keberadaan plankton pada suatu perairan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu perairan. Keanekaragaman dan kelimpahan zooplankton dapat menandakan kestabilan suatu perairan. Menurut Handayani dan Patria, keberadaan zooplankton di perairan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan. Hanya zooplankton tertentu yang bisa hidup di perairan estuari. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kuala Rigeh, Gampong Lhok Buya, Kecamatan Setiabakti. Parameter yang diamati meliputi kondisi biologis, fisik, dan kimia perairan. Parameter biologi terdiri atas keanekaragaman dan dominansi. Parameter fisik yang diamati adalah suhu, kecerahan, dan parameter kimia yang diamati adalah pH dan salinitas. Prosedur kerja. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan plankton net yang dilengkapi dengan botol penampung. Selanjutnya diawetkan dengan 2-3 tetes formalin 4% serta diberi label. Pengamatan dan identifikasi dilakukan di laboratorium biologi laut dengan cara botol sampel yang berisi sampel digoyang secara perlahan-lahan hingga homogen. Kemudian sampel diambil dengan menggunakan pipet tetes dan diteteskan di atas kaca preparat. Selanjutnya diamati dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan 400 kali. Kemudian sampel yang didapat diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi plankton dan sampel diamati sebanyak 3 kali pengulangan. Analisis data, indeks keanekaragaman dan indeks dominansi. Pembahasan. Secara umum, jumlah individu pada semua stadium pengamatan termasuk ke dalam 4 kelas, yaitu Bacillariophyceae,
Zinemopiceae, Dinapiceae, dan Cyanopiceae. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah individu pada semua stasiun pengamatan didominasi oleh kelas Bacillariophyceae, dengan spesies yang paling banyak dijumpai pada setiap stadion yaitu Asterionella sp. Selain Bacillariophyceae, plankton kelas Dinopiceae ditemukan sebanyak 41 individu pada ketiga stadion pengamatan. Noji mengatakan bahwa kelas Dinopiceae umumnya dijumpai di laut dan jarang ditemukan di perairan air tawar. Nyabaken menyebutkan bahwa arus di estuaria disebabkan oleh peristiwa pasang surut dan aliran sungai, di mana pada saat pasang, estuari mendapat pasokan air laut. Kelas Cyanopiceae merupakan kelas yang dengan kelimpahan terendah pada kajian ini. Kelas ini hanya terdapat 11 individu pada seluruh stasiun pengamatan. Noji menyebutkan bahwa Cyanopiceae biasanya jarang dijumpai, ditinjau dari kelimpahan plankton pada setiap stadion. Kelimpahan plankton terendah dijumpai pada stadion 1 dan tertinggi pada stasiun 2. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komposisi jenis fitoplankton di wilayah estuari Kuala Rigeh terdiri atas 5 kelas, yaitu Bacillariophyceae, Zinemopiceae, Dinopiceae, Cyanopiceae, dan Copepoda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman plankton di estuari Kuala Rigeh tergolong dalam kategori sedang, dan tidak ditemukan spesies plankton yang mendominasi spesies lainnya. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.